Oke, perkenalkan saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai program saya, yaitu sistem manajemen gudang. Yang dimana di sini kita masuk pada UI menu login sistem gudang, dimana di sini kita akan login sebagai petugas gudang dengan ID user 1PG, yang dimana memiliki password gudang 123 dan login berhasil. Dan ketika login berhasil, kita akan diarahkan ke dashboard sistem gudang khusus untuk petugas gudang. Yang dimana di sini ini tuh totalnya ada 4 menu yang bisa kita pilih. Yang dimana di menu pertama ini ada produk. Yang dimana pada produk ini ada tombol simpan. Yang dimana tombol simpan ini berguna untuk menambah ID perabot baru untuk dimasukkan ke dalam database. Berikutnya ada ubah, dimana ubah ini berguna untuk mengubah salah satu dari bagian dari database yang ingin ubah. Hapus ini untuk menghapus database, cari untuk mencari database tertentu yang ingin kita cari, reset untuk menghapus tag field yang ada, dan kembali ini akan membawa kita kembali ke menu awal. Berikutnya ada menu barang masuk, yang dimana pada menu ini itu kita cukup memasukkan ID barang masuk seperti day 4, terus kita masukkan tanggalnya berupa tahun, bulan, dan tanggal. Berikutnya ada jumlah seperti 10, ada kondisi barang berupa bagus, ada ID perabot, yang dimana ID perabot ini disesuaikan dengan produk yang sudah ada di database tadi. Produk yang sudah ada di database tadi adalah ID perabotnya adalah MJ1, dan ID user kita yang pakai tadi di awal tadi adalah 1PG, maka kita masukkan 1PG. Dan keterangan ini bebas mau diisi atau enggak, kita bisa isi seperti aman. Yang dimana jika kita setelah masukkan ini, maka seperti ada kesalahan. Ada kesalahan di ID masuk, kita ubah dan berhasil masuk. Berikutnya, jika kita mengecek pada menu produk, maka kita akan melihat bahwa stok sudah bertambah sebanyak 10 karena kita setelah memasukkan barang masuk. Dan berikutnya, jika kita membuat misalnya di day laporan barang keluar, kita masukkan ID, masukkan tahun, bulan dan tanggal, masukkan jumlah, kondisi barang, ID perabot berupa MJ1, ID user 1PG, ID user 1PG, dan keterangan aman. Nah, jika ini tersimpan, maka ketika kita mengecek produk, maka stok produk akan berkurang sebanyak jumlah yang kita masukkan. Dan berikutnya ini ada laporan, di mana ID laporan ini berguna untuk laporan harian seperti LP5. Kita buat tanggalnya, misalnya tanggal sekarang. Isi laporannya kita misalnya buat ada error, terus ID usernya sama 1PG. Ini bakal simpan, dan kita bisa mencetak laporan apa saja yang kita buat di hari ini dengan kata cetak. Nah, ini akan memunculkan semua laporan yang telah kita buat. Berikutnya, jika kita logout, kita dapat login sebagai kepala gudang dengan ID user 1KG, yang dimana masuknya tetap sama gudang 123. Yang dimana pada menu kepala gudang ini terdiri dari 3 menu utama, yaitu monitoring stok, cek laporan, dan histori masuk dan keluar. Yang dimana monitoring stok atau produk ini sama seperti yang ada di itu petugas gudang, kurang lebih semua fitur sama. Berikutnya ada cek laporan, dimana kita bisa ngecek laporan yang ditulis oleh semua petugas gudang, bahkan juga ID-nya. Dan yang terakhir itu ada history, di mana sebagai kepala gudang kita bisa ngecek history barang yang masuk maupun keluar berdasarkan apa yang diinputkan oleh petugas gudang. Dan ini untuk logout kembali sana. Dan juga ada tambahan lainnya, jika kita memasukkan ID user atau password salah, akan muncul peringatan bahwa ID atau password salah. Oke. Sekian semua fitur dari sistem manajemen gudang yang kelompok 4 kami buat. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.